saya pengen Mas Edi terus sehat supaya bisa orang-orang lain bisa lihat Islam itu ada di diri Mas Edi. Karena saya juga mualaf karena tadi saya bilang saya mualaf bukan karena saya dimarah-marahin, saya mualaf karena saya melihat contoh yang baik dan ingin menjadi seperti itu. Kemudian udah mengatakan gak hanya lari ke Malaysia nih, coba periksa ke dokter paru dan jantung. Akhirnya saya ke dokter paru, udah dicek paru, lalu merekomendasikan atau merujuk ke dokter jantung. Dari dokter jantung katanya teman-teman sekalian, sekarang tanggal 18 Januari 2020, setelah kemarin saya di Bogor, di dua tempat ya, di Cijuruk Bogor sama di Pamijahan Bogor. Tuh ada dua cabang saya nggak ke rumah sakit. Ke rumah sakit kita sekarang. Jadi kemarin itu ke Maskan Hufat dan mengunjungi santri-santri baru, santri-santri lama juga. Nah setelah dari situ kemudian istirahat sebentar, agak lelah jadi badannya agak hangat tuh, semalam badannya agak hangat tapi istirahat sebentar, akhirnya sekarang bisa nganterin anak-anak ke rumah sakit. Jadi hari ini jadwal ke rumah sakit, mau bawa Sulaiman ke dokter urologi dan dokter metabolik untuk membaca hasil kromosom juga. Dokter metabolik juga mau membaca katanya, sama Ibrahim juga mau dibawa ke dokter untuk periksa ya. Nggak mau, cuman dilihat aja sama dokter, oke? Ya teman-teman sekalian, mungkin teman-teman juga bertanya-tanya kenapa Ibrahim harus cek kromosom, kemudian ke dokter endokrin, sekarang ke dokter urologi, setelah sebelumnya ke dokter paru, jantung, THT, syaraf dan lain-lain. Saya mau cerita dengan tujuan supaya teman-teman kalau nanti suatu hari anaknya ada mengalami apa yang Sulaiman alami tidak terkaget-kaget. Bahwa ada penyakit bukan penyakit ya, atau ada kelainan-kelainan seperti ini gitu. Jadi Sulaiman itu dia mengalami namanya cryptorchismus ya, atau namanya undescended testes atau testis yang belum turun. Nah jadi kalau untuk bayi laki-laki dia selain penis dia ada testis. Nah testis itu ada kejadian beberapa. Aku nggak cerita sunat abang. Ya nanti mau cerita sunat abang. Kan abang udah sunat kemarin, udah ada sunatnya. Ya. Nah ya jadi itu ada di beberapa bayi-bayi mengalami hal tersebut. Mungkin kalau teman-teman punya kejadian yang anak-anaknya testisnya belum turun, itu ya bayi Sulaiman, boleh berbagi di bawah supaya jadi pembelajaran untuk kita semua. Jadi undescended testes ini, jadi saya mau cerita teman-teman sekalian bahwa dulu waktu Sulaiman lahir, dokternya sempat mengatakan begini, Bu, jangan buat akte dulu ya, karena belum pasti nih laki-laki atau perempuan, padahal penisnya udah ada teman-teman sekalian. Jadi itu juga agak buat saya shock kan, karena ada jenis bayi, ya, ada bayi yang lahir dengan dua kelamin kan. Nah akhirnya pada saat itu Sulaiman penisnya ada tapi testisnya belum ada. Di USG nggak ketemu di mana itu testisnya, kadang dia ada di perut di mana gitu ya, nggak ketemu di mana testisnya. Akhirnya pada saat itu ke dokter endokrin, itu disuntikan sesuatu untuk melihat apakah ada testosteronnya gitu, hormon yang menandakan dia laki-laki. Kalau saya salah mohon izin dan mohon maaf ya untuk teman-teman medis. Nah ketika disuntik testosteronnya itu akhirnya kelihatan bahwa dia punya testosteron, akhirnya dia itu laki-laki. Nah ketika sudah jelas bahwa Sulaiman ini laki-laki, barulah boleh buat akte. Nah kemudian PR berikutnya adalah ketika di USG kan belum ketemu nih, belum terlihat karena kan testis itu kecil banget ya, bayi itu kecil, di perut bagian mananya belum terlihat, harusnya kan dia berada di tempatnya tapi belum terlihat, sehingga dirujuk ke dokter urologi seperti itu. Jadi itu sebabnya kenapa sekarang ke dokter urologi untuk penanganan lebih lanjut. Tapi dokter mengatakan biasanya sih kalau undescended testes ini ya penjelasannya ya, tadi yang saya sebutkan tadi namanya agak susah jadi saya belum familiar. Cryptorchismus itu biasanya usia 6 bulan ke atas tuh udah turun gitu di tempatnya
seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak turun maka diperlukan adanya operasi, seperti itulah. Jadi hari ini mau ke dokter urologi untuk melihat keadaan Sulaiman dan ke dokter metabolik. Kenapa ke dokter metabolik? Karena ketika ke dokter THT, Sulaiman ini laryngomalacia. Sulaiman ya, Sulaiman ini laryngomalacia yang level 1 dan grade 1. Artinya dia ringan laryngomalacianya. Di tulang laringnya ya ada kelainan. Tapi laryngomalacia itu akan sembuh seiring dengan bertambahnya berat badan. Dan alhamdulillah ASI saya lancar sehingga berat badannya nggak perlu pakai susu-susu lain, tapi pakai ASI saja. Kemudian dokter THT kemarin kan laryngomalacianya kayaknya ada yang lain nih, ke paru ternyata nggak ada apa-apa, ke jantung nggak ada apa-apa, makanya sekarang ke dokter metabolik untuk lihat yang lain-lainnya. Jadi seperti biasa jalani saja pemeriksaan ini satu persatu sambil terus berdoa dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting semangat terus untuk ibunya, dan saya ketemu kok ibu-ibu yang anaknya di NICU semuanya pada semangat-semangat. Saya jadi tertular untuk semangat bersama dengan ibu-ibu yang lain juga, insyaallah. Oke, sekarang kita lihat pemeriksaan Sulaiman dan juga Ibrahim. Ya Ibrahim. Kenapa? Oke, kita lihat ya pemeriksaan Sulaiman dan Ibrahim. Yuk. Suhunya 35,8 ya. Ditimbang. Nggak ada apa-apa, kata ke paru udah ke jantung gitu. Nah ke jantung nggak apa-apa. Terus sama dokter jantung, dokter Winda bilang ke dokter cek ada pesannya tuh, katanya kalau mau periksa darah sekalian saya mau nitip gitu katanya. Kita cek dokter Elvi, terus dokter Elvi ini nggak cuma laryngomalacia aja nih bu, terus ada paru atau jantung, makanya beliau suruh bawa paru atau jantung. Soalnya udah dikasih dikasih minum lewat mulut, dia agak biru, terus ngos-ngosan. Terakhir kan waktu di NICU kan PDA ya kalau nggak salah ya. PDA udah nggak masalah kemarin, udah ke dokter Winda kemarin. Ada tuh hasilnya kemarin. Ih, ganteng banget. Ya teman-teman sekalian, alhamdulillah udah selesai pemeriksaan Sulaiman. Jadi tadi untuk Sulaiman dari hasil urologi dilihat nanti 6 bulan ke depan, kemudian pemeriksaan ulang ya, kemudian dari hasil dokter metabolik tadi, jadi ada darah yang harus dikirim ke Jerman, ke luar negeri untuk melihat ada apa gitu. Jadi ya sudah, kita ikuti saja prosesnya step by step, dan seperti biasa saya mohon doa dari teman-teman semua, semoga hasilnya baik insyaallah. Jadi di video ini teman-teman lihat bagaimana kesibukan saya sehari-hari. Pada saat ini memang belum berceramah secara offline, tapi sibuk di Maskan Hufat, dan saya selalu bahagia dan berterima kasih pada teman-teman yang memilih Maskan Hufat sebagai tempat belajar, dan terima kasih juga sudah mendoakan Sulaiman untuk para santri Maskan Hufat dan juga teman-teman dimanapun berada, apalagi teman-teman yang ada di komen-komen yang biasanya mendoakan Sulaiman, terima kasih. Oh iya, sampai sejauh ini Sulaiman kan dikatakan dokter laryngomalacia dan hipotoni. Jadi kalau ada teman-teman yang anaknya ada yang laryngomalacia dan hipotoni, tolong kabarin saya ya. Karena biasanya ada perkumpulan ibu-ibu yang anaknya seperti itu. Siapa tahu saya bisa menemukan komunitas itu, sehingga saya nggak merasa sendiri, dan saya merasa kita berjuang bersama-sama untuk anak-anak kita. Oke, segitu dulu video dari saya teman-teman sekalian.
Saya akan segera pulang dan ketemu dengan anak-anak. Dan nantikan vlog-vlog saya berikutnya. Paling nggak jauh-jauh kegiatannya sekitar dari Maskal Hufat, Sulaiman bersama anak-anak di rumah, seperti itu deh. Mudah-mudahan video ini yang teman-teman tonton ada manfaatnya. Tetap terus husnuzon, prasangka baik sama Allah, dan tawakal ala Allah, berpasrah, berserah kepada Allah, karena apapun yang Allah takdirkan insya Allah baik, dan akan ada hikmah yang luar biasa yang bisa kita ambil di balik sebuah kejadian insya Allah. Termasuk ketika Allah takdirkan anak-anak kita butuh penanganan khusus, maka Allah ingin kita bermunajat lebih kepada Allah. Allah ingin kita belajar sabar, Allah ingin kita belajar berpositif thinking, berhusnuzon pada Allah dan sebagainya. Begitulah teman-teman sekalian ya. Terima kasih sudah nonton vlog ini. Ketemu di vlog-vlog berikutnya. Doain Sulaiman terus ya. Dan kalau ada komunitas-komunitas hipotoni atau lari Malaysia, tolong kabarin saya ya, atau cerita di bawah dong, supaya saya bisa belajar dari kisah anaknya teman-teman semua. Semangat selalu untuk ibu-ibu, khususnya ibu-ibu yang dianugerahi anak-anak yang luar biasa. Semangat terus. Assalamualaikum.